Dan kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan lagi unit Redmi 9 Lancelot ya, yang mana unit ini masuk mati total dan di PC ini hanya terbaca MediaTek port only. Ini mati total, tidak dapat menyala. Kasus yang umum terjadi di seri ini, seri lawas ya, yang mana permasalahan kalau hanya terbaca MediaTek port unit utuh biasanya memang mengarah kerusakan ke area data yang tidak dapat diproses oleh CPU. Bisa jadi data yang korup atau juga dari sumber utama yakni IC internal yang mulai bermasalah ataupun dalam arti sudah rusak. Dan ini unit kayaknya sudah dibongkar terlebih dahulu di tempatnya karena dilakukan upaya perbaikan ya, karena ini segel sudah terbongkar dan saya tangani saja. Saya bongkar dulu. Unit masih utuh berarti tidak diperbaiki ya, hanya dibongkar saja mungkin di tempat asalnya. Ini unit masih utuh depan belakang dan ini saya tangani saja. Mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan, dalam arti unit masih bisa diperbaiki. Saya masuk ke tahap penanganan saja. Redmi 9 hanya terbaca MediaTek port mati total, tidak dapat menyala sama sekali. Dan oke, ini saya masuk ke proses penanganan ya, yang mana sebelumnya ini sudah saya lakukan analisa pengecekan via USB dan ditemukan IC internal storage sudah mengalami batas akhir pemakaian, yang mana fokus perbaikan ini yang saya lakukan penanganan IC internal storage-nya ataupun IC eMMC, dan ini sudah saya lakukan pembongkaran. Untuk proses ini diharapkan selalu hati-hati dalam pengerjaannya ya. Pastikan semua prosedur dilakukan secara optimal. Prosedur perbaikan di bagian hardware harus mengutamakan keselamatan, baik itu keselamatan mainboard, keselamatan IC yang kita angkat juga ya. Jangan sampai ada salah satu yang sedang kita kerjakan mengalami kerusakan ataupun ada kesalahan yang ditimbulkan dari akibat pengerjaan. Proses pengangkatan IC selesai, lanjut bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel. Bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada sisa timah dan lem yang tersisa ya. Ini sudah rata untuk permukaannya. Lanjut cek IC eMMC menggunakan toolbox. Ini saya gunakan UP eMMC toolbox ya, yang mana ini healthy statusnya untuk IC eMMC aslinya ini sudah maksimum lifetime dan ini sudah tidak dapat digunakan kembali. Wajib dilakukan pergantian part, yang mana ini part baru sudah saya siapkan dengan eMMC dari SK Hynix. Untuk kapasitasnya ini 3/32 GB, dan untuk kondisi healthy statusnya ini masih sangat fresh ya. Persiapan IC eMMC selesai, tidak saya isi file apapun, ini saya pasang kosongan. Rebal IC yang baru ataupun IC pengganti untuk pin BGA nya ya, rebal dengan sangat merata. Pastikan pin BGA nya itu tercetak dengan rapi.
berikan plug secukupnya, lalu paskan secara presisi, tepatkan tepat di garis pembatas yang sudah disediakan, panaskan perlahan, pastikan permukaan IC ataupun pinggiran IC sudah mengeluarkan plug yang tadi kita berikan. Gerakan perlahan untuk memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Dan ini sudah selesai proses pemasangan IC IMMC, dan ini IC IMMC lamanya ya. Ini saya ganti dengan internal sama. Proses pemasangan IC selesai, kita lanjutkan proses berikutnya, replacing via USB. Oke, dan setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan ya di unit Redmi 9 ini, yang mana setelah saya dalami untuk kerusakannya ini memang tidak lagi bisa dilakukan flashing ya. Maka dari itu perbaikan fokus ke internal storage-nya saja, yang mana ini IC MMC yang saya ganti ini yang aslinya sudah urgent, dalam arti sudah habis masa kerja. Di sini saya ganti dengan internal sama dengan seri Skynix. Ini pergantiannya saya gunakan IMMC Skynix yang aslinya ini dari Samsung ya, yang mana ini kapasitas aslinya 32 GB 3/32 GB, sementara yang saya gunakan Skynix sama 3/32 GB. Untuk filenya ataupun untuk IMMC-nya di sini tidak saya isi file apapun, hanya saja untuk IMMC aslinya saya backup untuk bagian NP data dan NP RAM untuk merestore email biar tidak lagi menulis ulang manual ya. Saya backup dulu untuk bagian security-nya, dan ini sudah saya pasang untuk IMMC penggantinya, dan tidak saya isi file apapun ya. Jadi di sini saya langsung lakukan flashing aja. Untuk flashingnya saya pasang dulu mesin ke LCD. Sudah terpasang mesin ke LCD. Untuk tool flashingnya yang saya gunakan seperti biasa, saya gunakan tool Pandora Box ya untuk mengeksekusi firmware-nya. Ini Pandora Box-nya, dan kita mulai saja. Ini Pandora Box-nya sudah terbuka. Masuk file scatter, yang mana file scatter ambil dari ROM official yang sudah diekstrak. Ini saya menggunakan MIUI 12, dan ini sudah masuk ya, dan masuk ke tab flash, lalu klik write firmware saja. Siapkan unit dengan baterai terpasang dan tancapan USB. Ini proses identify sudah berjalan, dengan pastinya pemasangan sudah presisi ya. Dan ini Pandora sudah mulai membaca internal storage-nya, dan ini terbaca 32 GB untuk totalnya. Dan proses flashing sudah berjalan, artinya pemasangan dan cheat yang saya gunakan untuk IMMC-nya ini sudah sesuai. Jadi kalau ada error ataupun disconnect di mode flashing ini, itu dikarenakan ada beberapa kesalahan, bisa dari IMMC chip yang tidak sesuai ataupun bisa dari pemasangan yang kurang presisi ya. Jadi ini sudah semuanya normal, kita tunggu saja sampai dengan proses flashing ini selesai. Ini saya percepat biar tidak memakan durasi waktu lama. Oke, dan proses flashing selesai ya. Kita lihat hasilnya, apakah unit sudah dapat bisa menyala. Ini unit sudah dapat bisa menyala, namun ini LCD nya garis ya.
Ini saya on kan. Dan ini unit sudah bisa masuk ke booting pertama, artinya IMMC dan file sudah menyatu ataupun sudah terbaca dan sudah dapat sinkron ya. Dan ini sudah bisa masuk ke logo kedua ataupun booting yang kedua. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Dan ini unit sudah dapat masuk ke pilihan awal bahasa ya. Ini saya next sampai dengan selesai. Ini sudah dapat masuk ke utama, namun ini LCD-nya bergaris seperti ini ya, sehingga samar. Ini saya masuk ke tentang ponselnya aja langsung untuk melihat spesifikasinya apakah sesuai dengan IMMC yang saya pasangkan. Ini internal 32 GB, RAM-nya 3 GB. Jadi unit ini selesai saya perbaiki untuk pergantian IMMC-nya ya. Tapi ini sayang sekali untuk LCD-nya sudah bergaris dan dia gerak-gerak sendiri. Untuk selanjutnya ini saya restore dulu untuk IMEI-nya biar dapat digunakan secara normal ya. Sementara perbaikan sudah selesai, unit sudah bisa menyala kembali dengan pergantian IMMC only. Dan ini saya lengkapi dulu keseluruhan part setelah saya restore IMEI dan kita uji fungsi. Dan ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan part, namun sayang sekali untuk pengujian tidak saya lakukan karena ini touchscreen-nya error ya, yang mana ini tidak bisa normal disentuh kadang-kadang, tapi ini bisa. Untuk IMEI ini sudah saya restore, tapi ini normal ya, kadang-kadang ini harus diganti untuk LCD-nya. Untuk kamera depan belakang ini berfungsi, dan untuk WiFi ini juga on ya, WiFi on. Untuk ini masuk ke settingan, kadang-kadang dia ghost touch error, dan mungkin begitu aja ya proses perbaikan Redmi 9 yang masuknya ini mati total. Perbaikan di sini yang saya lakukan ganti IC IMMC only dengan kapasitas yang sama, tidak saya upgrade. Dan sekarang unit sudah normal, tapi untuk LCD ini tidak bisa digunakan dan harus diganti. Seperti itu aja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.